dan beliau juga senior kami, senior kita bersama ya di senior jalanan kalau teman-teman sebutkan ya, yang juga dari dulu memimpin kami, membantu kami bagaimana peka terhadap lingkungan, baik lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Ya, biar mempersingkat waktu, kami langsung mempersilakan untuk Bapak Saiful Asra MSOS untuk dapat membimbing adik-adik kami menjadi pemimpin masa depan yang diharapkan oleh Nusa dan bangsa. Tapi sebelum itu saya ingin sambil duduk aja, tapi teriakannya teriakan lantang, menunjukkan bahwa semangat perjuangan kita selaku mahasiswa, anak muda dan generasi masa akan datang tetap ya terlihat bahwa konsistensi sudah berapa hari, 2 hari ya, 2 hari, mudah-mudahan sampai di akhir kita bisa selamat dalam kegiatan ini. Selamat dalam artian bahwa bukan selamat secara fisik, tapi selamat secara mental. Hari ini kita tidak hanya diuji bagaimana ketahanan fisik, tapi juga diuji ketahanan bagaimana kita memanage pikiran, tenaga, kemudian juga hal-hal yang lain yang nantinya akan kita dapatkan semua. Hidup mahasiswa! Saya belum dapat feel-nya itu bukan kayak gitu. Kalian bisa bicara banyak, tapi ketika feel kalian nggak dapat, maka nggak akan ketemu. Ingin sekali lagi, tepuk tangan di atas. Tangan kiri di atas. Tangan kiri ini adalah simbol perlawanan. Itu yang mau saya ingatkan pada kalian. Sedangkan kanan adalah simbol ketahanan dan ketangguhan. Ayo semua di atas. Yang bahaya nggak pakai deodoran. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup! Baru ruhnya baru ketemu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah, salat salam pada Rasulullah. Hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul dan duduk bersama dalam suasana yang sangat alami. Dan saya baru sekali ini mengikuti kegiatan ini di tahun 20 tahun yang lalu, di tahun 2006 bulan 10, dan 2 bulan 10 ini maka genaplah SK saya di UTU selama 20 tahun. Jadi saya bukan orang baru di UTU. Dan mungkin beberapa senior masih status sebagai mahasiswa, tapi kami sudah berdiri di depan. Dan pengalaman saya adalah bagaimana di tahun 2005, saya nggak tahu apakah kalian sudah lahir atau belum, bagaimana kita melakukan gerakan, kemudian melakukan aksi, sehingga wujudnya dan berdirinya Universitas Teguh Umar. Karena pada saat itu ada 2 cikal bakal daripada Universitas Teguh Umar. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah FKM. Keduanya tidak memiliki induk yang sama dan terpisah, walaupun di bawah satu yayasan, yaitu Yayasan Teguh Dirundu. Nah, kemudian di tahun yang sama pasca tsunami, kita mencoba menggerakkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pemuda, kemudian juga pelajar, sehingga melakukan gerakan yang cukup besar pada saat itu untuk ukuran Melabuh, sehingga di tahun yang sama, di tahun 2006, kita berhasil mendesak anggota DPR untuk melaksanakan pressure terhadap pemerintah pusat di kementerian, sehingga lahirlah izin operasional yang sebelumnya hanya sebagai izin prinsip. Apa yang terjadi kemudian? Seluruh universitas yang ada di kampus yang ada di Melabuh, seluruh kampus yang ada ditutup dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki izin operasional, cuma prinsip. Akhirnya berdirilah UTU, semua mahasiswa yang kampusnya sebelumnya ditutup berkumpullah di Universitas Teguh Umar yang kita banggakan hari ini. Kita tepuk tangan untuk senior-senior yang dulunya bergerak membantu kita, terutama masyarakat Pantai Barat Selatan. Kemudian saya ingin sedikit bercerita tentang masalah bagaimana proses itu dilakukan, kemudian melahirkan berbagai macam progresivitas ya, yang membawa kampus itu semakin hari semakin berkembang, dan insya Allah sampai dengan hari ini kita sudah sangat luar biasa. Karena apa? Saya sebagai warga orang Aceh Barat, warga Aceh Barat asli, saya ingin menyampaikan bahwa apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang dulunya bersinergi
kemudian berjuang dalam barisan yang sama, satu-satunya kabupaten di seluruh Aceh yang memiliki universitas negeri tiga universitas negeri 3 biji di satu kabupaten, hanya Aceh Barat satu-satunya yang mampu berjuang. Oh, di Banda Aceh sudah ada. Banda Aceh bukan punya Banda Aceh, tapi punya Aceh, punya provinsi. Makanya kami tidak mengatakan bahwa kami adalah bagian yang tunggal dalam memperjuangkan ini, enggak. Tapi minimal ada kebanggaan dalam hati kami bahwa kami mewarnai sejarah ini dengan apa yang kami lakukan yang terbaik. Kami tidak omon-omon, kami tidak mencela-mencela, kami tidak manja. Kami hadir di sini, kami hadir di mana saja dengan semangat perjuangan, dan akan kami lakukan apapun yang kami butuhkan meskipun kami harus bermandi lumpur. Ini mohon maaf, kalau model-model merokok, habis itu main suka hati, cenganget, bagi saya ini bukan pelatihan. Saya PMI masuk, Mapala masuk, BEM masuk, dan segala macam. Saya lihatlah perlakuan orang ini, model-model orang ini, merokok lah. No, identitas bagi saya ketika kita mengikuti satu kegiatan, maka on lah kalian di dalamnya, karena ini bagian daripada pendidikan karakter yang ingin saya wujudkan. Di sini tidak usah sok jadi pahlawan, tidak ada pahlawan bagi saya, tapi bagi panitia itu lain cerita. Saya bukan satu organisasi, bahkan bukan hanya di luar negeri, saya juga memimpin organisasi. Oh, sok kali bapak ini enggak. Yang ingin saya ceritakan bahwa untuk membentuk karakter kita selaku mahasiswa, selaku calon pemimpin di masa akan datang, nggak boleh dengan asal-asal, tidak boleh dengan hal-hal yang sepele membuat kita menjadi merasa lemah dan hilangnya semangat perjuangan. Ada sedikit, mari sama-sama kita tutupi. Ada yang besar, mari kita sama selesaikan. Ini menjadi persoalan hari. Kita mulai dari mana? Pendidikan karakter ini mewujudkan pemimpin masyarakat. Ini judul yang diberikan oleh Pak Idris ataupun dari panitia kepada saya. Tidak masalah. Saya sebenarnya lebih suka itu di POL, pendidikan politik. Itu lebih suka saya materi itu. Ya, tapi ini tidak ada masalah karena ini kegiatannya adalah leadership. Oke, kita sepakat tidak ada masalah. Banyak hal yang belum kita lihat, maka kita tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu karena kita belum pernah melihat. Jadi apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian alami hari ini, sudah kami lalui di 20 tahun yang akan datang. Apa yang kalian baca hari ini sudah saya dikte 20 tahun yang akan datang. Sudah didikte oleh teman-teman senior kalian 15 tahun yang akan datang. Dan kelak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Lalu bagaimana kita akan memimpin orang lain kalau kita sendiri belum mampu memimpin Pak, memimpin emosi kita, memimpin pikiran kita, memimpin kepribadian kita. Ini sangat dibutuhkan untuk kita semua. Bagaimana kita akan menjadi orang yang baik kalau tidak kita mulai dari hal-hal yang baik? Ini persoalan. Jangan pernah menyerah. Oke, kita coba lanjut sedikit. Saya berpikir kemarin itu ada ruangan, makanya saya siapkan slide itu seperti ini. Tapi tidak masalah. Kalau kita bicara tentang masalah mengapa topik ini penting sekarang, adik-adik sekalian, bahwa di mana dan kapanpun kalian berada, adik-adik adalah seorang pemimpin. Dan kepemimpinan itu selalu dilalui oleh beberapa hal yang kemudian nanti akan membawa kita pada tahap di mana semakin banyak persoalan yang kita lalui, maka semakin banyak pula pengetahuan, semakin banyak pula pengalaman yang akan kita lewati. Nah, pengalaman dan pengetahuan ini yang akan menempa kita. Bagaimana kita berada pada suatu tempat, mampu menempatkan diri pada tempat yang seharusnya. Kita mampu melihat sesuatu yang seharusnya menjadi bagian daripada apa yang mesti kita lakukan. Nah, salah satu tujuan daripada mengadakan kegiatan retreat ini adalah bagaimana menumbuhkan misalnya rasa kepekaan yang tinggi kepada adik-adik sekalian. Kepekaan ini sangat penting.
Bagaimana kita hadir pada suatu saat ketika adik-adik ini tidak lagi dalam keadaan dalam kondisi mahasiswa. Bagaimana kemudian ketika kita berada pada suatu tempat memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga kelak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keluarga kita. Maka latihan-latihan seperti ini harus sering diadakan. Jadi kepemimpinan itu nggak bisa lahir seseorang lahir lalu jadi pemimpin. Dia harus dilatih, dia harus ditempa, dia harus bagaimana digembleng sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karakter, di mana karakter kepemimpinan inilah yang dia akan membentuk bagaimana proses perjalanan hidup kita di masa yang akan datang. Nggak bisa dengan serta-merta. Semuanya by proses. Ya, ini retreat ya, maka mungkin seperti ini. Tapi kalau sempat pelatihan, katakanlah LKM ya. Saya orang, mungkin Pak Idris sekarang ini posisinya adalah sebagai kakak koordinator. Utuh pertama kali yang membuat kegiatan, yang membuat ADERT itu adalah saya. Di tahun 2006 saya sebagai kabak mahasiswa sekaligus biru pada saat itu. Jadi perjalanan organisasi itu saya paham betul bagaimana lika-likunya, meskipun 10 tahun terakhir saya tidak berada di situ. Jadi mengenai masalah bagaimana proses perjuangan membentuk karakter ini memang harus kita lakukan sesinergi mungkin. Mahasiswa harus belajar, harus ikhlas belajar menerima keadaan hari ini. Ketika kalian dilatih, maka jadilah peserta yang baik. Apapun bentuk pelatihan itu, itulah sebuah pembentukan yang memang bisa jadi itu terkadang sengaja dilakukan untuk bagaimana melihat sejauh mana adik-adik semua memiliki kepekaan yang tinggi, responsif dan fleksibel pada saat-saat tertentu. Oke. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa dipercaya, bukan hanya terlihat aktif. Ini tipe-tipe mahasiswa. Ada yang terkadang dia sok sibuk, semua diikuti, semua dijalani. Tapi persoalan kemudian adalah tong kosong nyaring bunyinya. Dia tidak pernah menguasai satu bidang yang memang expert di bidangnya. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Nanti kita akan coba korelasikan bagaimana dengan yang utuh hari ini. Apa yang bisa kita petik dan kita harapkan dari sebuah proses yang hari ini ada. Akankah pelatihan ini akan membekas pada adik-adik atau hanya berlalu begitu saja? Ini tergantung pada karakter mahasiswa lagi nantinya. Kita hadir di sini dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda, semua berbeda. Yang menentukan nanti walaupun pematerinya bersumber dari 1, 2, dan 3, tapi tidak akan semuanya bisa mendapatkan hal yang sama dari sumber yang sama. Oke, kemudian organisasi kampus adalah laboratorium untuk melatih etika, disiplin, tanggung jawab, sosial. Apa yang dimaksud dengan etika di sini? Kalau dulu kami kepada senior itu takzim habis, apapun kata senior. Kenapa bicara tentang masalah etika adalah bicara tentang nilai, bukan bicara tentang sopan santun. Ketika sesuatu yang disampaikan itu benar meskipun dengan cara yang salah, maka dia tetap akan berada dalam ruang lingkup etika. Meskipun yang bisa katakan itu dengan cara yang salah, tetapi itu adalah benar. Mungkin anak-anak sosiologi paham betul dengan cara saya mengajar. Saya tidak pernah berlemah lembut dalam hal pengajaran. Kenapa? Yang saya kejar adalah bagaimana mewujudkan kalian pada titik di mana ketika seseorang itu selesai menjadi mahasiswa, maka jadilah mahasiswa yang berguna bagi orang dan paham dengan apa yang dia miliki dan paham apa yang dia bisa berikan ke orang lain. Ini persoalannya adalah kenapa banyaknya mahasiswa hari ini pengangguran? Apakah kualitas pendidikan kita nggak bagus? Jangan-jangan ketika kita kuliah tidak satu orang pejabat pun kita kenal sebagai bentuk bagian daripada jaringan atau relasi kita. Terus pulang ke kampung, jadilah kerjanya di kantor desa. Kantor desa itu nggak mesti orang yang punya sarjana. Orang SMA pun juga bisa. Kalau gitu dia. Kemudian disiplin. Ini persoalan disiplin memang menjadi persoalan yang momok yang besar bagi kita. Apakah hari ini kita berada pada titik di mana disiplin itu menjadi pegangan hidup ataupun rule of the way ataupun way of life kita di dalam kehidupan baik mahasiswa ataupun masyarakat? Ini sangat bergantung pada kita.
Apakah memang hari ini sesuai dengan yang telah ditentukan waktunya? Enggak. Kenapa? Kita berada dalam lingkungan yang sama-sama menciptakan ketidakdisiplinan. Kalau seandainya kita bicara tentang masalah kedisiplinan, maka dari mulai A sampai Z minimal, kalaupun tidak sempurna, tapi 70-80% itu menjadi bagian kegiatan yang harus kita ikuti. Ini fakta hari ini. Mungkin barangkali juga termasuk saya. Kita kadang-kadang jadwal makan 15 menit, habis makan merokok lagi. Bagaimana kita bisa menempatkan waktu itu sebagai jalan ataupun pedoman daripada sebuah timer? Kemudian bicara tentang masalah tanggung jawab sosial. Apa yang hari ini sudah kita lakukan? Begitu banyak saudara-saudara kita yang ada di Aceh Timur, begitu banyak saudara-saudara kita yang ada di PD Jaya. Apa yang sudah kita lakukan prihatin kita terhadap kondisi mereka? Atau ketika kita buka TikTok, kita scroll Facebook, kita hanya melihat dan sekedar mengatakan bahwa kasihan. Apakah hanya sebesar itu? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Pantai Cermin hari ini TDK-nya tidak kuat, bahkan tidak bisa untuk membangun rumah, tidak bisa untuk membuat jalan. Apa kepedulian kita sebagai mahasiswa yang menjadi agen Aceh untuk perubahan masyarakat? Tidak ada. Kita hanya menjadi sok mahasiswa intelektual, tapi ketika dibedah otaknya kosong melompong. Ini jadi persoalan. Gerakan mahasiswa itu tidak hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang biasa, tidak hanya bersifat kegiatan-kegiatan normatif, tapi gerakan apa yang pernah kita lakukan, diskusi apa yang pernah kita buat, kemudian melahirkan beberapa program, melahirkan beberapa ide. Dari ide itu kemudian kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk, adakah aspirasi ini sudah kita sampaikan ke jalanan? Bagi saya mungkin satu-satunya dosen kalau ada demo, semua mahasiswa saya keluarkan untuk ikut demo. Kalau ada demo, Bang Bek, Syah Bakri ini 5 kali masuk penjara karena demo. Kita tengok beliau begini, jangan anggap remeh. Kalau kalian ada lihat orang demo lempar telur ke PLN, nah inilah wajah ini. Beliau wajahnya antara sangar dan kalem, tapi jangan anggap enteng. Kenapa hari ini misalnya kita belum membangun jaringan saja? Pernah enggak Presma hari ini datang dan berdiskusi dengan Presma sebelumnya? Pernah enggak Ketua BEM Visip hari ini atau Ketua BEM Teknik hari ini datang pada Ketua BEM sebelumnya diskusi? Tidak ada. Kenapa? Kalau saya perhatikan, saya nggak terlalu aktif di kemahasiswaan hari ini, tapi kegiatan mahasiswa selalu saya ikuti. Mahasiswa sekarang ini udah sok pandai, bisa sendiri semua, tidak menggunakan senior sebagai batu loncatan untuk bagaimana kita berdiskusi kemudian mengembangkan relasi dan ilmu pengetahuan yang ada di luar kampus. Kalian jangan lalai dengan kegiatan sendiri, banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya latihan pembinaan adalah fase penting untuk memperkuat kualitas diri sebelum memimpin ruang kelas besar. Di atas sudah dikatakan bahwa kegiatan mahasiswa adalah laboratorium. Bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita belajar, bagaimana kita melihat teori, bagaimana kita melihat konsep, bagaimana kita belajar untuk membuat praktek. Kenapa? Di sanalah akan melahirkan formula-formula baru untuk sebuah fase daripada pengembangan menuju ke pemimpinan. Satu hal, rasa kritis kalian harus mulai tumbuh mulai hari ini. Rasa kritis itu harus mulai tumbuh. Tapi tempatkanlah sesuatu yang benar. Kenapa? Ketika kita memimpin sesuatu, untuk menjadi seseorang yang mulia, kita nggak mesti menjadi orang hina terlebih dahulu. Untuk menjadi orang yang cerdas, tapi kita harus belajar terlebih dahulu. Untuk menjadi mulia, kita nggak mesti hina. Tapi untuk belajar menjadi orang yang pintar, kita harus berproses terlebih dahulu. Makanya dikatakan bahwa dalam proses memimpin, mulai hari ini kita harus tanamkan kepada diri bahwa proses adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan lagi, ya, prosesnya dihilangkan.
di bawah disampaikan bahwa pemimpin yang diharapkan adalah masyarakat, adalah orang yang mampu memimpin dirinya sebelum memimpin orang lain. Bagaimana kita melihat sesuatu persoalan secara sederhana, tetapi tidak menyelesaikannya dengan cara sederhana. Kita melihatnya sederhana, bukan menyepelekan, tapi kita harus berpikir dengan tenang. Kemudian melakukan mapping, kemudian melakukan hal-hal yang nantinya melahirkan solusi-solusi pada proses-proses persoalan-persoalan dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan.